welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Apa kabarnya teman-teman? Gimana? Baik. Oke, Kak Kesya tes dulu ya. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Oke, kalau teman-teman sudah siap semua, yuk kita mau mulai ibadah kita. Tapi kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami sepanjang 1 minggu. Sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Shalom teman-teman, yuk kita menaikkan pujian ini dengan semangat. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Aku mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Wah, senang sekali Kak Vita bisa kembali bertemu dengan teman-teman dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara. Semua sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Oke, yuk siapkan hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah, yang luar biasa, di mana kami boleh sama-sama kembali Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, berkati setiap kami, pimpin setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh belajar kebenaran dari firman Tuhan, kami boleh lebih mengenal tentang pribadi Tuhan, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Tuhan, jam pemberitaan firman-Mu ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin, puji nama Tuhan. Nah, teman-teman, dalam bulan ini kita akan kembali melanjutkan cerita tentang Yakub dan Esau. Teman-teman pasti masih ingat kan cerita tentang Yakub dan Esau? Siapa yang masih ingat? Ya, benar ya. Jadi Yakub dan Esau ini saudara kembar ya. Nah, judul cerita minggu ini adalah Yakub mencurangi Esau ya. Tapi judul di depan Kak Vita buat tidak baik berlaku curang ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengatakan atau sering dengar nih, ada teman kalian yang bilang, kamu curang, itu curang ya kan. Nah, sebenarnya apa sih arti curang? Apa teman-teman sudah mengerti? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata curang adalah berlaku tidak jujur ya, atau memiliki sifat yang tidak lurus hati, tidak adil. Nah, menurut Alkitab dalam Amsal 16 ayat 28, orang yang curang itu menimbulkan pertengkaran.
Dan dalam Ulangan 25 ayat 16 dikatakan, sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, hal yang apa? Setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, teman-teman, jadi Tuhan tidak suka dengan kecurangan, ya. Untuk itu, teman-teman, ya, coba perhatikan. Curang dan berbohong itu beda-beda tipis nih, ya, memiliki kesamaan dalam hal tidak jujur, ya. Bohong lebih menyatakan dalam perkataan yang tidak sesuai, ya, sedangkan curang itu lebih pada ketindakan menipu, ya, atau tipu daya, ya. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham, ya, kita akan sama-sama belajar dari cerita firman Tuhan berikut ini. So, teman-teman simak dengan baik, dengar dengan baik, ya, buka telinganya, buka hatinya lebar-lebar, ya, firman Tuhan biar masuk dalam hatimu, bertumbuh dalam hidupmu. Oke, jangan lupa lakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Kita sama-sama mau belajar dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Teman-teman bisa buka Alkitabnya dan baca keseluruhan ayatnya, ya. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Oke, Kak Vita akan sampaikan dengan cara bercerita. Oke, Ishak ini sudah sangat tua, ya. Bapak Ishak sudah sangat tua dan matanya sudah kabur, teman-teman. Ya, tapi Bapak Ishak ini masih bisa mendengar dan merasakan makanan dengan baik, ya. Bisa merasakan makanan enak atau tidak, masih bisa, ya. Walaupun matanya itu sudah buram, tidak jelas lagi atau kabur atau hampir buta, ya. Tapi masih bisa untuk merasakan, ya, atau mendengar dengan baik. Nah, suatu hari Ishak mendengar anak kesayangannya yaitu siapa? Esau, ya, bersiap-siap mau berburu, ya. Jadi Ishak memanggil Esau nih. Nah, Esau sini. Nah, Esau datang. Iya, ayah. Nah, Esau kata Ishak, ayah sudah semakin tua. Sebentar lagi Tuhan pasti memanggil ayah pulang ke rumah bapak. Nah, sebelum hal itu terjadi, ayah minta agar engkau masuk ke hutan, tangkaplah seekor binatang perburuan yang gemuk. Lalu engkau harus mengolahnya, ya, masak gitu, ya. Kemudian bawalah makanan kesukaan ayah itu kemari, ya. Karena ayah ingin memberkati engkau dengan hak kesulunganmu. Ucapan Ishak kepada Esau didengar oleh Ribka. Wah, teman-teman, ternyata ada yang nguping nih di luar tenda. Mendengar perkataan Ishak kepada Esau. Nah, ibunya yaitu Ribka yang nguping tadi tahu nih bahwa Esau sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub, ya, ditukar dengan apa? Iya, semangkok kacang merah. Wah. Nah, jadi setelah Esau pergi ke hutan untuk berburu, cepat-cepat nih Ribka ibunya itu memanggil Yakub, ya, dan menceritakan apa yang dikatakan Ishak kepada Esau. Yakub, kata ibu Ribka gini, sini cepat-cepat nak, ya, lakukan apa yang aku suruh engkau lakukan, ya. Pergilah ke kandang, lalu minta agar pembantu menyembelih seekor kambing muda yang gemuk, lalu bawalah kemari karena aku, ya, ibunya akan memasak makanan kesukaan ayahmu. Kemudian engkau harus membawa makanan ini masuk ke kamar ayahmu agar ia memberkati engkau. Wah, apa yang diajarkan ibunya ini kurang baik, ya, teman-teman. Tidak bisa jadi contoh, ya, tapi ada satu pelajaran penting yang akan kita pelajari. Oke, Yakub berkata kepada ibunya, ya, ibu, kan badannya Esau itu berbulu, ibu, berbulu, sedangkan kulitku kan enggak, licin, ya kan? Nanti kalau ayah meraba aku, ya, pasti ketahuan dong ibu, kalau aku adalah Yakub. Dengan demikian bukan berkat nanti yang aku terima, malah kutuk lagi. Wah, Yakub udah ragu-ragu nih, ya, takut juga dia, ya kan? Karena aku mempermainkan ayah, kata Yakub. Lalu ibunya berkata, jangan khawatir Yakub, buatlah saja apa yang aku minta engkau lakukan. Aku akan membereskan yang lainnya. Bukan contoh yang baik, ya. Tapi, ya, Yakub tetap juga nih menaati. Jadi Yakub segera ke kandang dan meminta anak buah ayahnya menyembelih kambing muda yang gemuk. Kemudian ia membawanya kepada ibunya untuk dimasak. Nah, Ibu Ribka juga memintal selembar kulit kambing, teman-teman. Untuk apa? Untuk dilekatkan pada tangan dan pundak Yakub, ya.
Setelah makanan kesukaan Ishak, ya, Bapak Ishak selesai dimasak oleh Ibu Ribka, maka Ribka mengambil baju Esau dan meminta agar Yakub mengenakan baju Esau. Ya, kemudian kedua tangan dan pundak Yakub diberi kulit bulu dari kambing. Ya, kemudian Yakub masuk ke kamar Ishak. Ya kan, karena Yakub ini kan berpura-pura jadi si Esau kan. Esau berbulu sedangkan Yakub tidak. Jadi dia mencoba untuk memakai pakaiannya Esau ya, dengan melekatkan kulit kambing ya supaya kulitnya berbulu ya. Nah, kemudian Yakub masuk nih ke kamar Bapak Ishak sambil membawa makanan kesukaan ayahnya yang sudah dimasak oleh ibunya tadi. Nah, Ishak sedang berbaring di tempat tidurnya. "Bapak," saut Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau." Kata Yakub, "Anak sulungmu, aku telah melakukan apa yang Bapak minta. Sekarang aku datang membawa masakan kesukaan Bapak." Ishak berkata nih kepada anaknya, "Wah, lekas juga ya engkau mendapatkannya, anakku." Kata Bapak Ishak, ya, kok cepat banget gitu ya? Kok bisa gitu ya ke hutan berburu, terus cepat masak ya, mengolah makanannya dan kemudian bisa menghidangkannya kepadaku. Kok cepet banget, kata Bapak Ishak seperti itu. Lalu Yakub menjawab, ya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Bawa-bawa nama Tuhan ya. Hati-hati ya. Nah, lalu Ishak menyuruh Yakub datang mendekat. Ya, Yakub, sini, datang anakku, ya. Aku mau meraba engkau, kata Bapak Ishak gitu ya. "Apakah engkau benar-benar anak Esau?" Jadi Yakub datang mendekat kepada Ishak. Ya, kemudian Ishak meraba tangan Yakub. Pas diraba, oh iya, berbulu, ya kan? Karena tangannya sudah dibalut dengan kulit kambing, ya, dan juga karena mata Ishak sudah kabur sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas, ya. Lalu Ishak berkata, "Suaranya seperti Yakub, tapi badannya berbulu seperti Esau." Waduh, gimana tuh ya? Kemudian Ishak menyuruh Yakub membawa makanan yang sudah dimasak oleh ibunya tadi, ya. Mana makanannya, ya, agar Ishak memakannya. Setelah selesai makan, udah dimakan nih, wah enak ya, nyem-nyemnya. Setelah selesai makan, Ishak meminta supaya Yakub untuk datang lagi, mendekat. "Sini Yakub, sini nak, sini mendekat." Kan Ishak tidak tahu kalau itu Yakub ya. "Sini nak, mendekat nak, aku mau menciummu, ya, aku mau memberkati engkau." Jadi Yakub datang mendekat. Wah, Yakub deg-degan nggak? Deg-degan harusnya, karena dia tahu dia bersalah ya. Jadi Yakub mendekat nih kepada Ishak dan memeluknya serta menciumnya. Ishak bisa mencium nih aroma baju yang dipakai oleh Yakub adalah bau bajunya Esau karena memang itu baju Esau ya. Kemudian Ishak mengucapkan berkat kesulungan kepada Yakub. Semua berkat yang menjadi milik kesulungan sudah diberikan kepada Yakub ya. Setelah itu Yakub keluar dari kamar Ishak, teman-teman. Wah, Yakub sukses banget nih menipu ayahnya. Bukan hal yang baik untuk ditiru ya. Tidak lama kemudian Esau kembali dari padang membawa hasil buruannya, teman-teman. Esau baru pulang udah capek-capek ya, memburu itu sulit sekali ya, tidak mudah ya. Udah capek-capek kemudian dia harus apa? Masak lagi supaya bisa jadi sebuah hidangan yang menyenangkan ayahnya. Lalu Esau membawa masuk makanannya, ya, masakannya itu ke kamar Ishak dan meminta Ishak untuk menikmati makanannya. Nah, ketika Esau masuk dan Esau berkata, "Bapak, ini Bapak makanannya." Wah, apa yang terjadi, teman-teman? Bapak Ishak kaget luar biasa. Kok? Ya kan? Kaget banget, ya kan? Ketika dia tahu bahwa Esau baru datang untuk membawa makanannya, barulah Ishak sadar bahwa Yakub sudah mendahului Esau dan menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat kesulungan tersebut. Esau coba membujuk ayahnya ya. Esau sedih sekali sampai meraung-raung dia, "Bapak, berikanlah aku juga berkat-Mu, berkati aku juga, Bapak." Esau coba membujuk ayahnya untuk memberkati dengan berkat dari Ishak. Tetapi Ishak berkata apa?
bahwa semua berkat kesulungan sudah diberikan kepada Yakub. Sudah habis semuanya buat Yakub. Sehingga tidak ada lagi berkat kesulungan yang dapat dia berikan kepada Esau. Esau sangat sedih. Dia meraung-raung karena sedihnya ya. Dia sangat sedih, dia sangat kecewa, dia sangat marah. Dia sangat sedih. Karena Yakub telah menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan yang seharusnya diterima oleh Esau. Ishak berkata kepada Esau, ya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu, kata Ishak. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Kata Esau. Karena ia telah berapa kali menipu Esau? Telah 2 kali menipu Esau. Ya, pertama ditipu dengan semangkok kacang merah, yang kedua dia ditipu lagi, ya, sehingga berkat kesulungan yang seharusnya diberikan kepada Esau karena Esau adalah anak sulung, ya, diberikan kepada Yakub karena Yakub melakukan tipu daya. Tapi mengapa semuanya bisa terjadi? Mengapa bisa diizinkan Tuhan terjadi? Wow. Tuhan, teman-teman, tidak suka kita melakukan hal yang jahat. Apalagi menipu. Tuhan gak senang. Bahkan ia benci kalau kita berlaku bohong atau curang. Kita harus berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Tetapi segala sesuatu yang terjadi, Tuhan pasti pegang kendali. Tuhan tahu apa yang menjadi kehendaknya, ya. Bukannya cerita ini mengizinkan kita atau memperbolehkan kita untuk melakukan hal yang sama, teman-teman. Tidak sama sekali. Ingat firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan, ya, tidak suka atau membenci karena kecurangan adalah kekejian bagi Tuhan. Itu hal yang jahat di mata Tuhan, ya. Tuhan nggak suka, ya. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita bertobat, teman-teman. Nah, itu nanti akan ada cerita-cerita nextnya, bagaimana kita melihat, ya, kisah tentang Yakub ini yang boleh dipakai Tuhan dengan dahsyat walaupun dalam kelemahannya. Nah, teman-teman, ya, hari ini, ya, ingat, ya, kita mau belajar bahwa Tuhan tidak senang, bahkan ia benci kalau kita berlaku bohong atau curang. Kita harus berkata ya, kalau ya, dan tidak kalau tidak, ya. Yakub menjadi contoh bagi kita semua, ya. Karena di hari tuanya bukan saja mertuanya yang bohongi dia, jadi ada selalu dampak, ya, konsekuensi yang akan didapatkan dari setiap dosa, ya. Bahkan ke-11 anaknya juga membohongi dia, ya kan? Pasti ada dampak yang tidak baik dari apa yang dilakukannya, ya. Tapi tetap Tuhan akan menolong kita di dalam segala hal untuk mencapai kehendaknya Tuhan, ya. Jadi kita harus berani untuk berkata jujur, teman-teman. Karena kalau kita berkata jujur, ya, maka hati kita akan tenang, ya. Kalau Kak Vita bohong, iya, hatinya tuh kayak, aduh, kayaknya aku nggak enak deh hatinya. Aku gelisah gitu. Aku gelisah banget kalau bohong. Kalau ngomong sesuatu yang harus bohong gitu, gelisah banget. Nggak enak. Harus ngomong yang benar, harus ngomong yang jujur, ya. Kalau kita berkata bohong, maka hati kita akan terus menuduh kita, ya, sehingga hidup kita menjadi tidak tenang, ya, menjadi gelisah, ya. Tapi kalau kita berkata jujur, maka kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita karena kita melakukan firman Tuhan, ya. Jadi teman-teman, yuk kita mau belajar untuk terus berkata jujur. Kadang apa sih yang membuat kita sulit untuk berkata jujur? Rasa takut, rasa malu, ya kan? Nah, tapi kita mau belajar untuk terus berkata jujur, ya, atau melakukan tindakan yang seharusnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada dalam pikiran kita, ucapan kita, atau tindakan kita yang tidak tulus atau berpura-pura atau berusaha untuk menutupi, ya.
Ingat teman-teman, ya. Ingat teman-teman, bahwa Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tahu semuanya, ya. Jadi gak usah ditutup-tutupi, gak usah berbohong, gak usah berpura-pura, ya. Lakukan aja yang seharusnya, tulus hati aja, ya. Nah, contohnya nih, ya. Kalau ada teman kamu misalnya yang merusak mainan kamu, dia pinjam mainan kamu nih, mainan kamu masih bagus nih, masih baru, dia lihat bagus banget nih mainannya, ya kan? Aku pengen nih mainan itu, ya kan? Terus ketika dia pinjam, dia mainin, ternyata ada yang rusak nih, entah itu ada yang lecet kah, atau ada yang patah kah, rusak. Wah, bingung deh, gimana nih? Mana mainannya masih baru lagi, pasti aku diomelin nih kalau ketahuan nih, kalau aku yang ngerusakin nih, gimana? Wah, rupanya dia berusaha dengan berbohong, ya. Dia akan berusaha untuk berbohong. Temanmu akan bohong, dia akan berusaha untuk menutupi kesalahannya, ya kan? Tadi aku nggak sengaja itu mainan kamu, aku lupa di mana ya tadi mainan kamu ya, aku lupa naruhnya, iya. Wah, padahal mainannya disembunyikan sama dia karena rusak, dia takut ya kalau ketahuan, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya jadi berbohong. Akhirnya jadi apa? Jadi berbohong, ya kan? Dan mengatakan bahwa dia tidak tahu mainannya rusak, ya kan? Bahkan dia malah menyembunyikan mainan itu, ya. Nah, tapi ingat ya teman-teman, Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tuh tahu, bahkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam Tuhan itu tahu, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Jadi teman-teman, kita mau belajar untuk tidak perlu berpura-pura atau berlaku curang dan berbohong, ya. Kita mau lakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, ya. Oke, jadi tidak baik berbuat curang, ya. Jangan ya Dek, bilang sama teman-temannya, coba. Jangan ya Dek, jangan curang ya Dek. Tidak baik loh berlaku curang, ya. Tetapkan hatimu untuk melakukan, bicara, berpikir yang benar sesuai firman Tuhan. Oke, siapa yang siap untuk melakukan firman Tuhan? Siap. Saya siap. Yes, puji Tuhan. Oke, teman-teman, ayat hafalan kita diambil dari Kolose 3 ayat 9, ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Oke, dihafal, ya. Kalau teman-teman mau kirim videonya boleh banget ya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke, teman-teman, yuk kita akhiri di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, bahwa kami seharusnya Tuhan tidak berusaha untuk menutupi yang menjadi apapun yang kami lakukan yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kami harusnya berlaku jujur, kami tidak boleh berpura-pura, bahkan menipu, karena itu adalah sesuatu yang tidak Tuhan sukai. Tuhan tolong kami, pimpinlah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Orang bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kami, karena sungguh Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami buat sesuai dengan firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong ya Bapa, dalam studi mereka, dalam ujian mereka, dalam persiapan mungkin dalam masa ujian akhir mereka. Tuhan tolong mampukan mereka, berikan hikmat kepandaian supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan boleh ditolong oleh Tuhan, bisa melewati setiap proses yang ada, sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang maksimal dalam studi mereka. Mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Berkati orang tua dari anak-anak-Mu ini juga Tuhan, memberkati dalam setiap pekerjaan, usaha mereka, pelayanan mereka, diberkati Tuhan dengan berlimpah. Kami sungguh mengucap syukur dan kami kembalikan segala pujian kami, hormat kami, syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin. God bless you. Shalom.
Nah, teman-teman belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Kalau Kak Desi belajar satu hal penting, bahwa kita jangan berlaku curang ya teman-teman. Karena hal itu Tuhan tidak suka teman-teman. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak teman-teman. Oke? Nah, jangan lupa lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman, perhatikan gambar berikut ini ya. Teman-teman bisa melingkari tulisan yang ada di gambar ini. Setelah itu diberikan panah. Manakah yang merupakan sikap dari Esau dan manakah yang merupakan sikap dari Yakub? Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa kerjakan dan kirim ke Sekolah Minggu di Udara. Nah teman-teman, sebelum Kak Desi pamit, ada video pengumuman. Silahkan disaksikan. Shalom teman-teman, yuk hadir dalam acara KKR Anak GPPK Sejagotabek. Acaranya akan diadakan pada tanggal 10 Mei 2025 jam 10 pagi teman-teman. Tempatnya di CCC Holland Village Jakarta. Pembicaranya seru banget, pastikan hadir ya teman-teman. Ada juga training guru untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Ditunggu kehadirannya ya. God bless you. Oke teman-teman, ditunggu ya kehadirannya di ibadah KKR kita. Oke, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.